Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, guys. Bab 1676 sampai bab 1680. Setelah tiba di negara Yingjiang, saya pikir mereka akan memainkan peran penting dalam menentukan apakah kita dapat menyelesaikan misi dengan sukses. Ketenangan masih menyisakan ketakutan. Dengan tatapan gelisah di matanya, dia melirik ke sepanjang pintu kamar tempat ketiga vampir itu berada. Setelah beberapa detik terdiam, Jingjing bertanya dengan hati-hati, apakah mereka akan menggigit kita? Jika mereka menggigit kita, bukan. Dia juga menjadi vampir. Tanyanya. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, mereka bisa dikatakan vampir paling patuh yang pernah saya lihat. Anda baru saja melihatnya. Saya meminta mereka untuk membuka mulut, dan mereka akan membuka mulut. Zhang. Jingjing merendahkan suaranya saat ini. Dia berkata dengan keras, Kapten, klan vampir adalah salah satu kelompok etnis terbesar di luar negeri. Sekarang Anda telah menangkap 3 dari mereka, saya khawatir klan vampir akan menemukannya, itu akan membawa kita banyak masalah. Li Fugui tersenyum ringan. Dia berkata, tidak masalah, saya tidak hanya menangkap 3 dari mereka, saya membunuh 8 dari mereka tadi malam. Zhang Jingjing terkejut. Dia bertanya dengan tidak percaya, apa yang kamu katakan? Kamu benar-benar membunuh begitu banyak dari mereka. Li Fugui mengangguk dan berkata, ya, jika saya tidak membunuh mereka pada saat itu, mereka akan membunuh saya. Vampir terhubung dengan sekte Guangming, dan selanjutnya kita harus menyingkirkan gerbang Guangming, jadi pertarungan dengan vampir tidak bisa dihindari. Karena masalah ini tidak bisa dihindari, menurutku kita harus bersiap terlebih dahulu. Setelah mengatakan ini, Li Fugui melewatkan topik ini terlebih dahulu dan berkata kepada Zhang Jingjing, Jingjing, jangan bicara tentang vampir untuk saat ini. Ada hal lain yang perlu kamu lakukan dengan cepat. Melihat ekspresi serius di wajah Li Fugui, Zhang Jingjing bertanya, Kapten, beritahu saya. Li Fugui mengeluarkan ponselnya dan menemukan foto yang diambil oleh Huaduo tadi malam. Setelah menyerahkannya kepada Zhang Jingjing. Sementara Zhang Jingjing melihat foto-foto itu dengan hati-hati, Li Fugui memperkenalkan di sampingnya, foto-foto ini diambil oleh kami di pangkalan. Lihat sampul hitam besar itu. Setelah Zhang Jingjing menemukan gambar yang sesuai, dia hanya melihatnya dengan cermat. Dia memutar matanya dan berkata dengan santai, bukankah ini silo rudal? Li Fugui mengangguk dan berkata, ya, itu adalah silo rudal. Menurut apa yang Zeus katakan tadi malam, ada banyak yang besar kembang api di sini. Saya pikir ketika kita berangkat pada malam hari, kita bisa berjalan di bawah pemandangan indah kembang api. Zhang Jingjing tercengang, matanya melebar, dan dia bertanya kepada Li Fugui dengan tidak percaya, Kapten, apakah kamu bercanda? Ya, Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ada apa? Apakah Anda memiliki kemampuan ini? Zhang Jingjing buru-buru berkata, ini bukan masalah apakah Anda memiliki kemampuan ini, Kapten. Setelah benda ini menyala, ini acara internasional. Li Fugui berkata sambil tersenyum tenang, apa yang kamu takutkan? Saya sudah meminta nasihat Direktur Ming, dan Sister Ming sudah mengangguk setuju dengan saya. Zhang Jingjing sedikit bersemangat. Dia berdiri dan berkata tanpa berpikir, apa? Apakah kamu gila? Apakah Sister Ming juga gila? Dia akan menyetujui hal sebesar itu. Li Fugui tersenyum dan berkata, apa yang salah dengan ini? Bukan masalah besar, kan? Coba kulihat, bukankah itu hanya beberapa petasan besar? Lihat peta ini,
ada kapal perang mereka tidak jauh dari pangkalan. Baru-baru ini, mereka juga tidak ada pelatihan misi. Haha, semua kapal perang diparkir di pelabuhan. Petik 2. Pikirkanlah, kita akan berangkat dengan pesawat besok, dan kemudian melihat kembang api di bawah melalui jendela pesawat, betapa indahnya pemandangannya. Mata Zhang Jingjing adalah berlinang air mata. Dia hampir jatuh ke tanah dan berkata dengan tergesa-gesa, "Orang gila, kamu benar-benar orang gila." Namun, perilaku gila seperti ini benar-benar mengasyikkan. Li Fugui tersenyum dengan santai, "Karena kamu bersemangat, kenapa begitu kamu masih tertegun? Apa yang kamu lakukan? Pikirkan sesuatu dengan cepat." Zhang Jingjing menundukkan kepalanya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Li Fugui, "Sebenarnya, tidak terlalu sulit untuk menyalakan petasan besar ini. Kita dapat menggunakan jaringan di dalam pangkalan untuk membuat virus untuk menyerang sistem operasi pihak lain." Li Fugui tidak memahami hal ini. Dia berkata kepada Zhang Jingjing, "Tunggu sebentar, Anda harus mendiskusikannya dengan Zeus tentang cara mengoperasikannya. Saudari Ning dan saya akan masuk ke dalam untuk mendiskusikan sesuatu dan memesan tiket keberangkatan kami. Ngomong-ngomong, kami akan berada di sana di jam 9 malam ini. Pergi ke negara Yingjiang pada jam 1. Nyalakan saja kembang api besar ini pada jam 9.10. Zhang Jingjing mengangguk. Hua Duo segera berdiri dan berkata kepada Li Fugui, "Fugui, apa yang ingin kamu diskusikan dengan saudari Ning?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Benar, kamu juga bisa datang." Rona merahku mencapai pangkal leherku. Namun pada akhirnya, dia masih tidak bisa menahan godaan itu. Mengikuti Li Fugui dan Ningjing, mereka masuk ke kamar tidur. Zeus, Suetu, Alisa dan yang lainnya keluar dari kamar dengan patuh setelah Li Fugui masuk. Qi Kuai Chuo. Waktu berlalu dan sudah lewat jam 6 sore. Li Fugui, yang telah mendiskusikan masalah ini dengan Hua Duo dan Jingjing selama beberapa jam di kamar tidur, baru saja keluar dari kamar tidur dan tidak sabar untuk bertanya kepada Zhang Jingjing, "Bagaimana? Bisakah Zhang Jingjing berhasil?" Tidak perlu menunggu untuk mengeluarkan kepalanya dari komputer. Jari-jarinya mengetuk keyboard komputer dengan cepat, dan dia berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Jangan terburu-buru, 1 jam lagi akan baik-baik saja." Ngomong-ngomong, kenapa Duo dan Sister Ning tidak keluar? Li Fugui berkata sambil tersenyum. Mereka berdua berkata bahwa mereka sedikit lelah dan berencana untuk beristirahat, jadi silakan saja dan saya akan pergi ke sana dan memberi beberapa nasihat kepada Xiao Rongrong dan yang lainnya. Lagi pula, mereka akan berangkat pada malam hari, jadi saya tidak akan khawatir jika mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Petik 2. Zhang Jingjing tidak banyak bicara, berpikir. Dia menunduk dan setuju. Tapi Suetu tahu apa yang sedang dilakukan Li Fugui. Ketika Li Fugui keluar, dia tidak bisa menahan tawa dengan suara rendah, "Kapten, haruskah kamu makan sesuatu sebelum pergi?" Li Fugui menatap Suetu dan berkata, "Makanlah, nak, jaga Zeus dan yang lainnya." Waktu berlalu dan tiba pukul 8 malam. Ketika Li Fugui datang ke kamarnya, Zhang Jingjing telah menyelesaikan operasinya. Sekarang tunggu sampai jam 9.10. Saat itu, virus akan secara otomatis mengeluarkan instruksi. Setelah melaporkan situasinya kepada Li Fugui berkata sambil tersenyum bahagia, "Oke, bersiaplah, kita akan pergi ke bandara dalam 10 menit. Crichton, Anda tetap di sini di pangkalan untuk saat ini, Zeus dan saya yang mulia dan Alisa akan pergi ke negeri elang dulu. Suetu, tinggalkan sup obat untuk Kreton."
Suetu mengeluarkan beberapa porsi sup obat dan menyerahkannya kepada Kreton. Setelah Krichten mendapatkan sup obat, dia berkata kepada Li Fugui dengan ekspresi enggan, "Tuan Li, apakah Anda benar-benar tidak akan membawa kami bersama Anda?" Li Fugui berkata terus terang, "Pasti ada orang yang tersisa untuk menjaga markas, jika tidak mereka semua akan pergi. Kalian berdua yang keluar untuk menjalankan misi tidak mengetahui situasinya, dan mudah untuk menimbulkan masalah lain." Li Fugui mempertimbangkan masalahnya. Masih sangat komprehensif. Dia tahu, jika semua anggota vampir di pangkalan ini dibawa pergi. Jika vampir melakukan kontak dengan markas, Zeus dan yang lainnya tidak akan dapat dihubungi saat itu. Maka para vampir pasti akan tahu bahwa mereka mengambil Zeus dan yang lainnya. Saat ini, mereka belum sepenuhnya mengetahui hubungan seperti apa yang ada antara Sekte Guangming dan klan vampir. Belum ada orang lain yang tiba di negeri Sao Selang. Jika waktunya tiba, para vampir hanya akan menunggu dan melihat. Itu akan memalukan. Jadi biarkan Krichten tetap di markas untuk saat ini. Jika vampir punya instruksi baru, biarkan Krichten melaporkannya padanya. Dengan demikian, inisiatif selalu ada di tangan mereka. Li Fugui baru saja selesai berbicara. Zeus pun memahami maksud Li Fugui. Tanpa menunggu instruksi Li Fugui, ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor kedua anak buahnya yang masih di pangkalan. "Dengarkan baik-baik, aku harus keluar untuk melakukan sesuatu. Selama jangka waktu ini, kamu harus mematuhi semua perintah Kreton. Jika kamu berani tidak patuh, ketika aku kembali, aku akan menguras darah dari tubuhmu." Kedua, pria itu mendengar instruksi Zeus. Dia juga tidak bertanya apa yang akan dilakukan Zeus. Setelah dengan cepat mengangguk setuju, Zeus kemudian menutup telepon dan berkata kepada Kreton, "Krichten, saya sudah membuat pengaturan tentang apa yang harus diatur. Setelah itu, jangan publikasikan kematian 8 budak untuk saat ini. Sebenarnya, Tuan, saya tahu ini tanpa Anda mengaturnya." "Oke," kata Zeus menoleh ke arah Li Fugui, dan bertanya, "Tuan Li, apakah Anda perlu saya mengatur hal lain?" Dan berkata, "Tidak perlu, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu dan Alisa tinggal bersamaku saat kita pergi ke negeri Yinjiang. Juga, bisakah kamu mencoba mencabut gigimu dulu?" Untuk keluar, Zeus mengangguk cepat dan berkata, "Baik, Tuan Li." Setelah Zeus mengatakan itu, dia menggunakan kekuatannya untuk membuat satu-satunya gigi harimau yang tersisa tumbuh ke ukuran normal. Semuanya beres. Li Fugui kemudian menoleh ke Hua Duoduo, Ningjing, Zhang Jingjing dan Suetu dan berkata, "Ayo pergi. Kali ini tim kita yang pergi ke negeri Yinjiang cukup besar." Suetu tersenyum dan berkata, "Kapten, apakah Anda ingin saya melakukannya berbicara dengan orang-orang dari web gelap terlebih dahulu? Hubungi temanmu dan minta dia mengatur tempat tinggal kita di sana." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, kita bisa menemukannya sendiri setelah kita pergi ke sana. Tentu saja, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Lebih-lebih lagi, meskipun Li Fugui sangat percaya pada Suetu dan pasir hisap, namun Li Fugui masih meragukan orang lain di web gelap. Seandainya pihak lain mengkhianati mereka, maka merekalah yang akan menjadi orang-orang yang kurang beruntung. Semuanya tetap harus diperlakukan dengan hati-hati. Seperti kata pepatah, berlayarlah dengan hati-hati dan berlayarlah selamanya. Kapalnya baru saja melangkah ke tengah laut. Jangan hanya berlayar keluar. Jika layarnya berlayar bahkan sebelum layarnya dinaikkan, itu akan sangat memalukan. Berjalan keluar pintu. Saat Li Fugui memimpin semua orang ke bawah,
Lewati ruang perjamuan. Baru saja keluar dari lift. Lalu aku melihat Ichiharu Yamamura dan yang lainnya memimpin Nishijima Shogun, berdiri rapi di kedua sisi. Liusa maju dari samping bersama Xiao Rongrong dan Zheng Mengru. Ada keengganan di mata ketiga gadis itu. Liusa adalah orang pertama yang berbicara dan berkata kepada Li Fugui, "Kapten, jika Anda membutuhkan kami untuk membantu Anda dengan apapun setelah Anda pergi, hubungi kami kapan saja." Xiao Rongrong juga berkata terus terang, "Ya, jika Anda punya sesuatu, tolong telepon langsung." Li Fugui berkata kepada tentu saja, dia setuju dengan gembira, "Jangan khawatir, aku akan merindukanmu." Meski itu hanya kalimat sederhana. Namun bagi Liusa, Xiao Rongrong, dan Zheng Mengru, itu sudah cukup membuat mereka bahagia selama setahun penuh. Setelah sampai di tengah ruang perjamuan, Li Fugui berbalik dan berkata dengan keras kepada Yamamura Iharu, Nishijima Soyuki dan yang lainnya, "Kalian semua dengarkan aku. Aku akan keluar untuk menangani sesuatu. Jika kamu berani melakukan apapun yang bertentangan dengan tiga wanita cantik di depanmu sementara saya pergi, jika Anda tidak berani mematuhi perintah mereka ketika saatnya tiba, saya akan mempersulit Anda untuk pergi berkeliling." Jenderal Nishida adalah orang pertama yang berbicara, "Tetua Li, jangan khawatir, kami pasti akan melakukannya patuhi perintah Nona Liusa dan keduanya." Faktanya, bagi anggota grup Heikou yang menyerah, sekarang mereka tidak punya pilihan lain selain mengandalkan geng Fugui. Setelah Anda melepaskan diri dari geng Fugui, mereka tahu bahwa meskipun geng Fugui tidak menyingkirkan mereka, geng lain akan membunuh mereka ketika saatnya tiba. Lebih-lebih lagi, dilihat dari apa yang mereka alami sekarang. Sekarang bergabung dengan geng Fugui, yang jauh lebih baik dari sebelumnya di geng Heikou. Terutama dari segi manfaatnya. Saya tidak tahu seberapa kayanya grup Heikou dibandingkan sebelumnya. Upah dari keserakahan adalah kematian. Dengan dukungan manfaat yang cukup, semua kepercayaan, akan hilang. Sama seperti Zeus, Alisa dan Kreton yang sekarang tinggal bersama Li Fugui. Jika saja Li Fugui tidak memberi mereka manfaat bisa berjemur di bawah sinar matahari seperti manusia normal. Bagaimana mereka bisa begitu bersedia mengikuti Li Fugui? Setelah semua orang mengutarakan pendapatnya, Li Fugui. Dia kemudian mengangguk dan berkata, "Baiklah, karena kamu telah berjanji padaku, aku harap kamu selalu dapat mengingat apa yang kamu katakan." Li Fugui tidak membuang waktu dan berkata terus terang kepada Liusa, "Oke, atur beberapa mobil untuk membawa kita ke bandara." Liusa sudah mengatur kendaraannya. Setelah secara pribadi membawa Li Fugui dan yang lainnya keluar, Liusa kemudian, Xiao Rongrong dan yang lainnya mengirim Li Fugui ke bandara. Jam 9 malam, Li Fugui dan yang lainnya naik pesawat tepat waktu. Pesawat lepas landas pada pukul 9:05. 5 menit kemudian, saat pesawat baru saja memasuki awan, Li Fugui melihat melalui jendela pesawat. Lalu saya melihat beberapa lampu menyilaukan tiba-tiba berkedip di bawah jendela mesin. Segera, kemudian nyala api besar muncul di pelabuhan. Saat itu jam 12 malam. Saudari Ming menerima telepon dari atasan langsungnya. Setelah bertemu dengan pemimpin semalaman, hal pertama yang dilakukan Sister Ming ketika dia kembali ke paviliun Donghai adalah segera mengadakan pertemuan terkait. Dikatakan sebagai pertemuan, tetapi Sister Ming sebenarnya mengetahuinya. Setelah menenangkan diri, dia teringat bahwa Li Fugui meneleponnya tadi malam untuk memberitahunya bahwa dia akan menyalakan kembang api. Sebuah tamparan di keningnya.
Saudari Ming membuka ponselnya dan melihat foto-foto yang dikirimkan kepadanya oleh Hua Duo, dan kemudian dia mengerti apa itu kembang api. Duduk di kursi wakil direktur. Saudari Ming mengertakkan gigi. Diam-diam dia mengutuk di dalam hatinya, Li Fugui, kamu bajingan, apakah kamu gila? Li Fugui mengira urusan pangkalan akan menjadi topik hangat. Meski tidak menjadi berita internasional. Setidaknya, hal itu harus diketahui semua orang. Namun yang tidak disangka Li Fugui adalah ketika mereka tiba di kota Nuoiwe dan pesawat mendarat, semua orang menyalakan ponsel mereka segera setelah meninggalkan bandara. Tanpa diduga, apa yang terjadi di pangkalan kota Dongjing seolah-olah belum pernah terjadi sebelumnya telah terjadi. Kelompok itu menemukan sebuah hotel di kota. Setelah check-in, hari masih gelap. Li Fugui berencana menelepon Hua Duo untuk menanyakan situasinya. Akibatnya, dia tidak sempat pergi ke kamar Hua Duo. Hua Duo datang ke kamar Li Fugui dengan garis hitam di dahinya. Baru saja masuk ke pintu, Hua Duo berkata terus terang kepada Jingjing dan Zhang Jingjing, kalian berdua keluar dulu. Ketika Jingjing dan Zhang Jingjing melihat ekspresi Hua Duo, mereka tahu bahwa gadis ini pasti tersinggung oleh seseorang. Terutama Zhang Jingjing. Meskipun dia dan Hua Duo adalah saudara perempuan yang baik sebelumnya, dia tahu sifat Hua Duo. Jika gadis ini marah, tidak peduli siapa itu, dia mungkin akan dihukum. Agar tidak terlibat, Zhang Jingjing dengan cepat menarik Ning Jing keluar. Setelah hanya Li Fugui dan Hua Duo yang tersisa di ruangan itu, sebelum Li Fugui dapat berbicara, Hua Duo mengerutkan kening, menatap Li Fugui, dan bertanya kata demi kata, Kapten Li, tolong beritahu saya, Anda tidak, apakah saudari Ming setuju untuk menyalakan kembang api di pangkalan? Li Fugui mengira masalah itu akan hilang begitu saja. Sekarang dengarkan Hua Duo mengatakan ini. Dia tahu bahwa apa yang seharusnya terjadi akan terjadi. Tapi kalau dipikir-pikir baik-baik, itu bukan masalah besar. Selain itu, tidak ada laporan berita tentang pangkalan Dongjing yang dipublikasikan di internet. Ini berarti masalahnya tidak seburuk yang dia kira. Pikirkan ini. Li Fugui tersenyum alami dan berkata, ya, saudari Ming setuju. Jika kamu tidak percaya, mengapa kamu tidak menelepon saudari Ming saja dan bertanya? Hua Duo memarahi dengan marah, kamu kentut, kapan saudari Ming setuju membiarkanmu menyalakan kembang api besar di pangkalan? Kami baru saja memasuki hotel dan check-in. Saya baru saja memasuki kamar. Sebelum saya bisa mencuci muka, Sister Ming menelepon saya. Anda tahu Ming seberapa marahnya kamu sekarang. Li Fugui tersenyum santai dan berkata, kalau begitu suruh saudari Ming meneleponku. Apa gunanya memanggilmu untuk memarahimu? Lagi pula, dia sudah menyetujui masalah ini sejak awal. Saat itu aku memberitahunya bahwa aku akan berangkat kembang api sebelum pergi, dan dia langsung menyetujuinya. Sekarang, saya melakukan apa yang dia minta, tetapi dia menelepon Anda untuk memarahi Anda dan meminta saya untuk menonton. Anda pasti telah melakukan kesalahan dalam beberapa hal, yang membuat Sister Ming tidak bahagia. Hua Duo Memegang tangan kecilnya yang berwarna merah muda. Kalau saja aku bisa mengalahkan penjahat kecil di hadapanku ini. Hua Duo merasa bisa melangkah maju dan menghajar Li Fugui sampai mati dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Hua Duo mengertakkan gigi dan berkata, keadaannya sudah seperti ini. Apa gunanya Sister Ming meneleponmu? Petik 2. Bagaimanapun, kejadian ini telah menarik perhatian para pemimpin tertinggi kerajaan Yingjiang dan negara Jepang. Kami tidak dapat ditemukan.
Simpan saja di kepalamu. Jika pada akhirnya ditemukan di kepala kami, kamu tidak akan bisa makan dan pergi. Li Fugui merentangkan tangannya dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, tidak masalah, mereka masih bisa menemukannya. Bisakah aku dibunuh? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku ketika aku di Jepang, apakah mereka masih bisa membunuhku sekarang? Petik 2. Li Fugui berdiri dan mengambil bunga itu ke dalam pelukannya. Hua Duo awalnya ingin membebaskan diri. Tapi kekuatan Li Fugui jauh lebih besar dari miliknya. Lepaskan aku, kata Hua Duo dengan dingin. Li Fugui terkekeh dan berkata, tidak akan. Tetaplah di pelukanku. Ngomong-ngomong, ada dua hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. Bisakah kamu memberitahuku seperti apa negara Jepang itu? Suatu hal yang besar, mengapa tidak muncul di berita sama sekali? Petik 2. Hua Duo tidak bisa melarikan diri. Dia hanya bisa menatap Li Fugui dengan marah. Kemudian dia berkata dengan marah, Saudari Ming berkata bahwa negara Jepang telah mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini, dan pejabat senior kerajaan Yinjiang juga telah mengirim orang ke pangkalan untuk menyelidikinya. Sebelum hasil penyelidikan keluar, mereka akan melakukannya tidak terlalu memalukan untuk melaporkan hal semacam ini. Lagi pula, kembang api besar mereka sendiri yang meledakkan kapal perang mereka sendiri. Mereka tidak bisa begitu saja melemparkan baskom kotoran ke kepala orang lain tanpa bukti, kan? Li Fugui berkata dengan tersenyum. Berkata, saya bilang tidak ada yang salah dengan hal semacam ini. Anda masih tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Bagaimana kabar Anda sekarang? Apakah Anda melakukan semua seperti yang saya katakan? Untuk saat ini, biarkan saja. Bisakah kita mendapatkan hasil dari penyelidikan? Sekarang kita berada di sini di negara Yinjiang, mari berkonsentrasi menangani masalah antara sekte Guangming dan suku darah. Li Fugui melepaskan bunganya. Hua Duo memelototi Li Fugui. Dia berkata dengan marah, kalau begitu, panggil Sister Ming dulu untuk menjelaskan. Saya khawatir jika Sister Ming tidak mendapatkan penjelasan Anda, dia akan sangat marah di markas besar. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, jika Sister Ming mau jika Anda mendengarkan penjelasan saya tidak akan menelepon Anda. Anda pasti akan menelepon saya secara langsung. Sekarang Sister Ming tidak menelepon saya, jika saya berinisiatif meneleponnya, itu hanya akan terjadi. Menimbulkan masalah baginya. Saat berbicara, Li Fugui datang ke jendela. Menyaksikan lampu neon berkedip di luar jendela. Li Fugui mengeluarkan ponselnya, dia jarang memposting ke Moments, jadi dia mengambil foto yang indah dan mengirimkannya. Ngomong-ngomong, Duo, suite ini relatif besar. Kamu, Ning Jing, dan Zhang Jingjing semua akan tinggal di sini malam ini. Biarkan Zeus, Alisa, dan Suetu tinggal di sebelah. Akan ada beberapa malam ini. Mari kita berdiskusi itu bersama-sama. Hua Duo mengambil kembali pikirannya. Dia bertanya kepada Li Fugui dengan suara rendah, apakah kamu tidak takut Suetu akan mengalami kecelakaan jika kamu membiarkan dia mengawasi kedua vampir itu sendirian? Li Fugui berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, Suetu baik-baik saja sekarang. Dia juga merupakan master di tahap akhir Xiantian. Dia hampir menjadi master di tahap awal Jindan. Apalagi dua vampir Zeus dan Alisa, lawan. Selain itu, kamu juga tahu kalau Zeus dan Alisa sekarang sangat tertarik dengan sup obat yang aku siapkan. Bagaimana mereka bisa menyerah mengikutiku ketika mereka akhirnya bisa berjemur di bawah sinar matahari? Tidak berbicara. Artinya, dia menggunakan teknik pesona pada Zeus dan Alisa.
Dalam situasi ini, Zeus dan Alisa bisa dikatakan setia padanya. Apa yang dikhawatirkan Huaduoduo tidak akan pernah terjadi. Ketika Huaduoduo melihat Li Fugui mengatakan ini, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah suasana hatinya berangsur-angsur tenang, Huaduoduo duduk di sofa di sebelahnya, berpikir sejenak, dan bertanya kepada Li Fugui, lalu ke arah mana Anda berencana meluncurkan penyelidikan? Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum memutuskan, mari kita lihat, masalah gerbang Guangming jauh lebih rumit daripada masalah grup Heiko Jepang. Bagaimanapun, gerbang Guangming berada dalam kegelapan, sedangkan grup Heiko Jepang berada di tempat terbuka. Petik 2. Saat Li Fugui dan Huaduo sedang mengobrol, tanpa diduga, ponsel Li Fugui tiba-tiba berdering. Setelah menerima panggilan, suara laki-laki yang familiar terdengar dari ujung lain telepon, Kapten Li, apakah Anda di sini di pasar Nuoyue? Li Fugui benar-benar bingung ketika dia tiba-tiba mendengar suara pihak lain. Meskipun suara ini sangat familiar baginya dan dia pasti pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya, Li Fugui tidak dapat mengingat siapa suara itu untuk beberapa saat. Dengan rasa ingin tahu, Li Fugui bertanya, siapa kamu? Pria itu tertawa terbahak-bahak dan bertanya dengan heran, haha, kamu tidak akan melupakanku, kan? Ini aku, Ye Siwei. Petik 2. Li Fugui tiba-tiba teringat pada si Feng Lai. Ini adalah Wan putra dari keluarga Ye di Jiangnan. Tadinya saya bilang ingin berkembang ke luar negeri, tapi saya tidak menyangka tempat yang saya tuju adalah Nian. Tuan Ye, ternyata itu Anda. Menurut saya siapa itu? Ngomong-ngomong, apakah Anda baik-baik saja dengan Paman si Feng? Ye Siwei berkata sambil tersenyum, kamu memanggilku apa Paman? Kamu harus memanggilku kakak ipar. Li Fugui dan orang-orang tua dari keluarga Ye biasanya saling memanggil saudara laki-laki dan perempuan. Awalnya, Ye Siwei seharusnya memanggil Paman Li Fugui. Tapi Ye Siwei dan Li Fugui sama-sama orang yang temperamental. Selain itu, Li Fugui sangat baik kepada Ye Siwei. Kalau bukan karena kemunculan Li Fugui, mustahil bagi Ye Siwei dan si Feng untuk menikah dan terbang bersama dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, jauh di lubuk hati Ye Siwei, Li Fugui, seorang pemuda tidak berbeda dengan kakak laki-lakinya. Li Fugui agak terkejut. Dia tersenyum dan berkata, kakak ipar. Haha, iya, kamu memang seharusnya dipanggil kakak ipar. Bagaimana kabarmu dan kakak ipar si Feng? Belum lagi betapa canggungnya Li Fugui. Namun kecanggungannya masih terasa canggung. Apa yang perlu dikatakan masih perlu dikatakan. Ye Siwei tidak menjawab apakah itu baik atau buruk. Dia hanya tersenyum dan berkata, Anda belum menjawab apa yang saya tanyakan tadi. Apakah Anda di sini untuk mengingkari kontrak? Jika Anda mengingkari kontrak sekarang, saya akan segera mendatangi Anda. Pergi, bertemu teman lama di negeri asing. Karena saya punya teman lama bernama Ye Siwei di kota Nuoyue. Li Fugui secara alami bersedia bertemu dengan pihak lain. Lebih-lebih lagi, suara keluarga Ye di luar negeri memang tidak kecil. Ye Siwei sudah lama tinggal di luar negeri, jadi dia pasti tahu sesuatu tentang bagian dalam sekte Guangming. Berpikir seperti ini, Li Fugui berkata terus terang, ya, kami baru saja tiba hari ini. Ye Siwei tersenyum bahagia dan berkata, oke, kirimkan saya alamat Anda sekarang, dan saya akan segera mendatangi Anda. Setelah mengirimkan nama hotel tempat dia menginap kepada Ye Siwei, Li Fugui tersenyum dan berkata kepadanya, ada perbedaan waktu, jika tidak, kamu bisa datang dan menemuiku besok pagi. Berkata,
Mengapa kamu harus menunggu besok pagi? Aku datang ke sini sekarang, lagi pula, sebentar lagi fajar. Li Fugui menutup telepon. Simpan saja teleponnya. Hua Duo bertanya dengan rasa ingin tahu, Fugui, siapa kamu? Li Fugui duduk di sebelah Hua Duo, membalas pesan di teleponnya, dan berkata sambil tersenyum, kamu mungkin tidak percaya, kan? Apakah kamu ingat Ye Siwei, sang anak kelima dari keluarga Ye? Mendengar tiga kata ini, Hua Duo pertama kali memikirkan si Feng. Dia bertanya pada Li Fugui dengan heran, apakah Ye Siwei dan yang lainnya melanggar kontrak? Li Fugui mengangguk dan berkata, ya, bukankah aku sudah memberitahumu tentang Ye Siwei sebelumnya? Dia dan si Feng memiliki hubungan pribadi. Sepuasnya, mereka berdua tidak bisa menikah di Tiongkok, jadi setelah insiden keluarga Ye berakhir, mereka berdua datang ke luar negeri. Hanya saja kami sudah lama tidak bertemu, dan aku hampir melupakan mereka. Hua Duo tersenyum dan berkata itu kebetulan. Ngomong-ngomong, apakah mereka sudah menikah sekarang? Li Fugui berkata terus terang, mereka seharusnya sudah menikah. Lagi pula, baru saja Ye Siwei memintaku untuk menelepon kakak in hukum si Feng. Hua Duo. Dia tersenyum dan berkata, saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Dua pria dewasa akan menikah. Apa yang terjadi? Li Fugui merokok dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak tahu itu. Cinta sejati antar laki-laki itu. Hua Duo menatap Li Fugui dan bertanya, jadi, bukankah itu cinta sejati antar laki-laki? Hati Li Fugui menegang. Aku diam-diam berpikir dalam hati bahwa aku benar-benar harus menutup mulutku di masa depan. Bukankah ini menggali lubang untuk dirimu sendiri? Lihatlah ekspresi serius Hua Duo. Li Fugui hanya bisa mendekat dan mencium pipi Hua Duo. Lalu dia berkata sambil tersenyum, antara seorang pria dan seorang wanita itu adalah cinta yang lebih sejati, sama seperti aku dan kamu mencintaiku, aku mencintaimu, seperti manisnya wanita Mixue Binceng. Mereka semua suka mendengar kata-kata manis. Li Fugui baru saja bersenandung dan selesai berbicara. Hua Duo terkikik dan meninju dada Li Fugui. Li Fugui menyeringai dan berkata, haha oke, bersiaplah. Saya pikir fajar akan segera tiba. Saat Ye Siwei datang, mari kita makan bersama dan mendiskusikan rencana perjalanan selanjutnya. Li Fugui meminta Hua Duo memanggil Zhang Jingjing dan yang lainnya. Waktu berlalu dan 40 menit kemudian. Setelah Ye Siwei dan si Feng tiba di hotel, keduanya baru saja masuk. Ye Siwei membuka tangannya dan berjalan menuju Li Fugui. Li Fugui melihat senyum bahagia di wajah Ye Siwei dan si Feng. Mau tak mau aku merinding di sekujur tubuhku. Tepat ketika Ye Siwei segera memeluk Li Fugui. Li Fugui berkata sambil tersenyum malu, ahem, kakak Ye, mari kita berhenti berpelukan. Pelukanku khusus untuk wanita. Lalu tertawa terbahak-bahak. Saat ini, si Feng melangkah maju sambil tersenyum dan berkata kepada Li Fugui, kalau begitu, biarkan aku memelukmu. Bukan karena dia memiliki prasangka buruk terhadap kombinasi Ye Siwei dan si Feng. Kuncinya ada di pikiran bawah sadarnya. Laki-laki harusnya bersama perempuan. Dan laki-laki dengan laki-laki ini. Lupakan saja, ayo berjabat tangan, ini internasional. Seisi ruangan langsung tertawa terbahak-bahak. Ye Siwei dan si Feng tidak akan menaruh dendam mengenai hal ini. Bagaimanapun, mereka berdua bisa hidup bahagia sekarang hanya karena bantuan Li Fugui. Jika Li Fugui tidak membantu mereka, mereka mungkin masih terpisah di dua tempat.
Setelah beberapa orang bertukar salam sederhana, Li Fugui memimpin sekelompok orang ke restoran. Duduk saja. Ye Siwei kemudian menarik kembali pikirannya dan bertanya pada Li Fugui, ngomong-ngomong, Kapten Li, apakah Anda berencana melakukan misi apapun di kota Nuoiwei kali ini atau apakah Anda di sini untuk pariwisata? Li Fugui berkata sambil tersenyum, mari kita bicarakan ini nanti, ayo pergi dulu. Mari kita sarapan. Ngomong-ngomong, bagaimana urusan keluarga Yemu di sini? Li Fugui tidak berkata apa-apa. Ye Siwei tidak bisa bertanya lagi. Setelah menjelaskan secara singkat situasi bisnis keluarganya di luar negeri kepada Li Fugui, Li Fugui mengangguk dan berkata ini tidak buruk. Tidak mudah untuk membangun pijakan di luar negeri dan memiliki perusahaan seperti itu dengan pendapatan tahunan miliaran dolar. Ye Siwei mengangguk dan berkata itu benar, tapi apalagi yang ada di dunia ini? Mudahkah? Ngomong-ngomong, Kapten Li, siapa ini? Ye Siwei, Hua Duo, Ning Jing dan Zhang Jingjing pernah bertemu sebelumnya. Tapi beberapa orang lainnya agak aneh. Li Fugui tidak menyembunyikan apapun. Mari perkenalkan Ye Siwei satu persatu. Saat dia memperkenalkan Zeus dan Alisa kepada Ye Siwei, Ye Siwei memandang dua orang asing di depannya dengan sedikit kebingungan. Ia merasa kedua orang ini sedikit berbeda dari orang normal. Tapi apa sebenarnya yang berbeda, dia tidak tahu. Tunggu sampai sarapan disajikan. Qi Kuai Kui Xiao, Li Fugui dan yang lainnya telah menggerakkan garpunya. Namun di hadapan mereka, Zeus dan Alisa masih duduk kokoh di posisinya masing-masing. Setelah melihat pemandangan ini, Ye Siwei masih penasaran dan bertanya pada Li Fugui, mengapa mereka tidak memakannya. Li Fugui tersenyum santai dan berkata, mereka tidak memakan ini. Si Feng memberi Ye Siwei sepotong daging makan siang. Dia berbisik, sayangku, mereka berdua sepertinya. Sebelum si Feng bisa menyelesaikannya, Ye Siwei menatap si Feng. Ye Siwei cukup mengenal Li Fugui. Dia tahu seperti apa keberadaan pemuda ini sekarang. Beberapa hal tidak biasa yang terjadi di sekitarnya dianggap normal. Namun pemahaman si Feng tentang Li Fugui hanya sebagian. Dia tidak mengenal Li Fugui dan juga Ye Siwei. Selesai sarapan, Li Fugui baru saja membawa beberapa orang ke kamar. Kali ini, Li Fugui tidak mengizinkan semua orang datang ke rumahnya. Biarkan saja Suetu membawa Zeus dan Alisa ke rumah sebelah dulu. Lalu biarkan Hua Duo, Zhang Jingjing dan Ning Jing mengobrol dengan si Feng. Dia membawa Ye Siwei ke kamar tidur suite. Keduanya baru saja masuk. Ye Siwei buru-buru bertanya pada Li Fugui, Kapten Li, mereka yang baru saja bernama Zeus dan Alisa, menurutku mereka bukan manusia kan? Li Fugui duduk di tepi tempat tidur dan memberikan sebatang rokok kepada Ye Siwei. Dan keduanya mereka setelah menyalakan rokok, Li Fugui berkata dengan jujur, ya, mereka memang bukan manusia normal. Anda mungkin tidak percaya, tapi mereka adalah anggota klan vampir. Ketika Ye Siwei mendengar ini, wajahnya langsung pucat. Mata melebar. Dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya. Bibirnya sedikit bergetar dan dia berkata, apa? Vampir. Vampir. Setelah melihat ekspresi wajah Ye Siwei, Li Fugui tersenyum dan berkata, apa? Apakah kamu juga tahu tentang vampir dan vampir? Untuk waktu yang lama. Setelah itu dia menghisap 2 isapan rokok berturut-turut. Lalu dia berkata kepada Li Fugui, ya, setelah saya datang ke luar negeri, saya memang mendengar tentang vampir dan vampir, tapi saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Tentu saja, jangan bilang saya belum pernah melihat mereka sebelumnya.
Aku tahu mereka semua. Pada dasarnya, orang asing manapun belum pernah melihat vampir. Hari ini pertama kalinya aku melihatnya. Ngomong-ngomong, saudaraku, kenapa menurutmu tidak ada gunanya jika mereka bersamamu? Apakah itu berbahaya? Mendengar ini, Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, bahaya. Bahaya apa yang mungkin terjadi? Haha, jangan khawatir. Karena aku bisa membawanya, aku harus punya cara untuk mengendalikannya. Petik 2 tanda tanya. Katakan padaku, seberapa berpengaruh klan vampir di luar negeri? Li Fugui bertanya. Ye Siwei perlahan-lahan menjadi tenang dari keterkejutannya sebanyak mungkin. Setelah duduk di kursi di seberang Li Fugui, Ye Siwei secara bertahap memperjelas pikirannya, dan kemudian berkata dengan tenang, saudaraku, saya hanya mendengar tentang masalah ini. Saya belum pernah melihat apakah itu benar atau tidak. Faktanya, vampir dan manusia saling melengkapi. Ya, sama seperti kita punya game ke-6 di Tiongkok, para vampir adalah kelompok yang sangat istimewa di luar negeri. Meskipun jumlahnya tidak besar, konon jumlahnya ada puluhan ribu, dan mereka hanya akan berjumlah sekitar 100.000 ketika mereka habis. Tapi, pengaruh mereka sangat besar. Ngomong-ngomong, apakah Anda tahu tentang Sekte Guangming? Li Fugui cukup terkejut. Dia belum menyebut Guangming Men di sini. Tanpa diduga, Ye Siwei mulai berbicara lebih dulu. Aku tahu, sejujurnya, tujuan kedatangan kita ke negeri Yingjiang kali ini adalah untuk menyelidiki beberapa hal tentang gerbang Guangming. Ye Siwei mengangguk dan tersenyum, ya, baguslah karena kamu tahu. Apa yang saya dengar, Sekte Guangming dan klan vampir ini memiliki hubungan yang erat. Tentu saja, baik Sekte Guangming maupun klan vampir tidak berdampak pada orang biasa, tetapi di balik layar, dikatakan bahwa hal-hal yang dilakukan Sekte Guangming sangat buruk. Para pemimpin tertinggi Sekte Guangming semuanya adalah selebritas dan orang kaya yang sangat berpengaruh dari seluruh dunia. Orang-orang ini biasanya memiliki kekayaan besar dan kekuasaan besar. Dan mereka seringkali memiliki masalah yang sama, yaitu mereka takut mati. Kamu juga tahu kalau vampir itu abadi. Dikatakan bahwa untuk mengejar kehidupan abadi, para pemimpin senior dari Sekte Guangming memiliki semacam kesepakatan khusus dengan para vampir. Namun, hanya anggota dari Sekte Guangming dan para pemimpin tingkat menengah dan tinggi yang mengetahui apa yang spesifik transaksinya. Kata Ye Siwei, di sini. Li Fugui sedikit mengernyit dan bertanya, jadi apakah ada cara untuk bergabung dengan Sekte Guangming? Ye Siwei berkata terus terang, ada jalan, tetapi setelah bergabung dengan Sekte Guangming, tidak ada cara untuk berhenti. Sekali Anda berhenti, itu adalah jalan keluarnya. Dikatakan bahwa Anda akan dihukum oleh Sekte Guangming. Semua anggota diburu. Petik 2. Ngomong-ngomong, di Tiongkok, tampaknya beberapa selebritas dan pengusaha telah bergabung dengan Sekte Guangming. Beberapa pengusaha atau selebritas biasa dapat mencoba yang terbaik untuk bergabung dengan Sekte Guangming. Dia akan menggunakan semua koneksinya untuk segera membangunnya menjadi selebriti yang sangat berpengaruh. Bagaimanapun, hanya sedikit orang yang dapat mengetahui kepentingan spesifik yang terlibat di balik ini. Bersambung,